Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang teks eksposisi. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, apakah ada salah satu di antara kalian yang tahu apa itu teks eksposisi? Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi sebuah informasi yang berupa gagasan pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada kita semua mengenai tentang suatu hal. Akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tesis. Tesis merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang sebelumnya dijelaskan. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Terdapat pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga terdapat juga fakta-fakta yang mendukung tesis atau pendapat. Dan pada paragraf kedua merupakan pendapat dari penulis mengenai tesis itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan. Terdapat pada paragraf terakhir yang mengulang tesis tetapi tidak secara langsung, yaitu pada kalimat rupanya. Kedua masalah itu belum cukup. Kata itu menunjukkan masalah yang dibahas pada tesis tersebut. Selanjutnya tentang ciri teks eksposisi. Yang pertama, pada umumnya mampu untuk menjawab apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, tidak memihak atau tidak memaksakan kehendak dari si penulis kepada para pembacanya. Yang ketiga, teksnya disampaikan secara lugas serta memakai bahasa yang baku. Yang keempat, uraiannya dilengkapi dengan data-data yang akurat. Yang kelima, fakta dipakai sebagai alat konkretasi serta kontribusi. Yang keenam, menerangkan berbagai informasi pengetahuan. Yang ketujuh, memiliki gaya informasi yang mengajak. Yang kedelapan, bersifat netral dan objektif. Yang kesembilan, singkat dan padat. Yang kesepuluh, bersifat informatif. Setelah menjelaskan ciri-ciri dari teks eksposisi, adapun tujuan dari teks eksposisi itu sendiri. Tujuan teks eksposisi yaitu setiap tulisan pasti memiliki tujuan tertentu. Begitu juga dengan penulisan teks eksposisi. Pahami friend, secara umum tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan dan menyampaikan informasi yang memuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur dengan dasar argumentasi yang kuat. Dan yang terakhir, adapun contoh dari teks eksposisi itu sendiri. Bagian tesis, peran dan manfaat WTO globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan, yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedua yaitu argumentasi. Indonesia yang menganut perekonomian terbuka sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal karena kebijakan unilateral dan ratifikasi kerjasama perdagangan internasional, regional, dan global yang harus dilakukan Indonesia. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.
Ya, baik anak-anak, sekian dari penjelasan Ibu pada hari ini mengenai teks eksposisi. Adapun kesimpulan yang ingin Ibu sampaikan, yaitu teks eksposisi merupakan sebuah teks yang berisi informasi yang berupa gagasan pendapat dan fakta yang bertujuan untuk memberikan sebuah informasi. Cukup dari penjelasan Ibu pada hari ini. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.